Terus masalah salah ini yang perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Jadi bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu mengdidesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi nggak pernah salah, maka syariat ini nggak akan terjalan. Ulang lagi, ini kembali ke mangkulan. Mubalighun maknanya orang yang menyampaikan. Karena balagha yubalighu tablighun. Terus penyampai itu disebut mubaligh. Semua itu ada. Makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan. Maka disebut imam. Orang alim jenenge juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-Ghazali. Itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu. Tina Imam Mustafa, Imam Maghrib orang. Jadi itu semuanya itu ada. Jadi makanya terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid'ah itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir karena ini lafaz sing selalu melahirkan satu model karena memang lafadznya umum dari alam mangkul. Jelas ya. Dan misalnya sunnatu Rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru. Bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita sebagai ulama ya gak wajibno wiridan supaya gak wiridan ya monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan timbang bar salat langsung HP-nan ya dok. Wiridan. Ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak, wiridan enggak ada hadisnya. Masa tukang kritik itu ya enggak ada hadisnya. Nabi tidak la'an, tidak tukang kritik, tidak tukang la'an. Tapi terus kowe kiai mursyid terus semangat wiridan, santri ku nak ra wiridan ra santriku iku ya keliru. Kowe nabi tapi ya aturan. Wong pengiran wajibno kowe kok. Wajibno. Cara kitab Sulam Taufik kriminal besar ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena berarti musyarrak bikin syariat baru. Makanya di pondok saya itu saya senang sebagian santri wiridan. Sebagian orang tak kandani. Sing rodok guri, nak ben bubar. Ya sunat, ben gue iling-ilingan agak wajib. Saya dulu ngaji di sarang, imamnya sudah bahmun, terus separuh musola bubar. Di Lirboyo saya berkali-kali makmum, ya separuh masjid bubar. Gue iling-ilingan, nak wiridan tidak wajib. Tapi separuh ya ikut wiridan. Iling-ilingan, nak wiridan sunat. Atau koyo pondok-pondok yang fanatik wiridan koyo berdoain itu ya berat. Ono sing wanti wiridan kita. Tapi ora anti HP. Bar salam wiridan ra oleh tapi nyalakan HP. Oleh, lha iku hadis endi. Misale takon-takonan hadis. Wong ora usah ngono biasa wae. Kaya kula wis biasa wae. Ketemu sampean yo seneng, ketemu wis biasa wae. Ngene-ngene titipane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi PK Buddha itu wiridane umat. Jadi sing dipenggali Nabi ku umat. Lan kula agar muangkel sampean ora sido. Ngrene hadis umat wae. Mangkel lah di depane Kanjeng. Ini mangkel lho. Nabi piye nah. Dulang ngene ya ono ya ora ono berita alim tok. Terus nandingi aku tau nak partai politik lho pinter. Nggih kader pinter, ketua umum dia anak buah, Gang Sedelok wis digusur ketua umumnya. Mergo anak buah luwih pinter, dadi cepet gawe generasi ku cepet. Kiai ku kelambatan. Partai politik, ketua umum biasa gak digeser anak buah. Berarti cepet kan oleh gawe minterno iku. Minterno bodoni ora ora pokoke terus cepat pinter. Gusur kadang ketua umumnya digudit. Iku pinter tak goblok. Pinter tapi madorot. Pinter tapi madorot ya. Ya jelas ya. Jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kayak kaget nak. Ono orientalis bilang nggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad itu kata mangkul apa? Kata mangkul. Maknanya mangkul itu maknanya. Dan di situ memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya terus bener. Bisa lah pangeran gawe ngoten. Terus masalah salah ini yang perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Dan bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu mengdidesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi nggak pernah salah maka syariat ini nggak akan terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditegur sekamar dengan Zulaikha.
Ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut carane piye kok iso sekamar kok mesum temen ge. Wong iku ditakdir. Apa? Ditakdir ngene Nabi Yusuf ditakdir dadi cah dalem. Cah dalem artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngurusi spray. Nabi Yusuf ora kok Mustafa buan Nabi Yusuf. Cara setengah baya mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf gak mau terus lari. Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah bayang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kowe ora usah bayangno Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari, cara akhirnya diceritakan. Yusuf lari. Nah, kemudian yang namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belakang. Nah, itu beda dengan anak Yusuf nakal, posisinya madhep, mesti kena kamus yang depan, berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran, ingkana komisu kudda min kubulin fasodakot wawa minal kadibin, wa ingkana komisu kudda min tuburin ya fakadabat wawa minal sodikin. Jadi sebetulnya ilmu reskrim itu, ilmu kriminal itu sebenarnya ya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari, terus ditarik mesti kena belakang. Berarti bukti Yusuf lari. Menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Suai. Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang. Maksudnya bagi ahlinya gampang. Makanya Nabi di sini senang gojol-gojolkan. Gojolkan Nabi tapi ya pinter tadi. Anak Nabi Yakub itu pinter kabeh. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia bahwa ya badil jub. Nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala. Nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf. Ya, terus ayo datang pura-pura nangis. Maksudnya kan wajah ala komisi bidamin gadib. Dan sudah mereka datang isya ayyakun di waktu sore sambil apa? Menangis. Jadi cara drama wis sempurna. Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa? Terus Nabi Yakub delok baju ternyata utuh. Dari Nabi Yakub boleh goceng. Cek berperadabannya serigala itu. Mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu. Jadi masih betapa berperadabannya. Cek api akhlaknya serigala itu. Maksudnya apa? Api mangan anakku wae. Klabine dicoplok isi. Terus dari dulur-dulure Yusuf, mau kok lali ra diwek-wek sih. Iya kok iso lali wis. Makanya tadi mitos apa kejahatan tidak ada yang apa? Sempurna. Jadi bajunya itu utah. Memangnya dia utah ngurang serigala. Mulanya cek dari Nabi Yakub cek sopane apa? Serigala itu apa mangan apa? Anak kuai, klabine dicoplok. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya ada di Quran. Yang satu cerita siapa? Yusuf. Yang satu cerita siapa? Yakub. Nah, tapi semua nabi itu didesain salah. Makanya masyhur hadis apa loh hadis ini? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Napa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Tentu salahnya Nabi udah kayak terus nyuwun sewu zina maling itu ndak. Mesti salah-salah dalam manhaj. Enggak mungkin Nabi itu maling atau zina. Salah dalam manhaj. Misalnya gini. Nabi pernah kan sholat duhur. Kila asar. Makanya antara duhur dan asar. Keyakinan saya sih duhur. Ya. Tapi bisa aja asar. Tapi di semua riwayat memang kalau enggak duhur ya asar. Hanya itu. Nabi sholat duhur gitu, terus setelah 2 rakaat salam. Kowe ra iso ngritik, Nabi kok sholat lali, Nabi opo? Mulane nek dadi kiai lali biasa wae, Nabi ya tau lali. Mulane nek sholat biasanya umumnya salah wong-wong tambah atau kurang, umumnya imam-imam. Kurangnya dasar wis males sholat. Gak tahu bonusi luwih iku. Berarti ketara ya iku mental asli deh. Walhasil Nabi itu sholat hanya berapa? 2 rakaat. Setelah itu salam. Salam, Nabi setelah salam ya kundur. Tapi bukan berarti kira wiridan itu rasa bayang ngono. Soalnya Nabi bersolat itu kundur. Nah cara endo sing cerita bersolat wiridan mulai. Nah cara kubu sebelah ya bersolat salam kundur. Ya ora padha ora kok nebak-nebak. Sing bener ndi? Ayo sing bener ndi? Padha ora lho. Menawa nek eno cerita Nabi bersolat wiridan mulai. Nah sing kubu sebelah bersalam kundur. Bener ndi?
Padha ora roh. Ngono-ngono. Jelas wiridan ora wajib. Dia ora haram. Nabi kondur. Setelah di pintu karena rumahnya Nabi kan bergandengan dengan masjid. Setelah di pintu ini sahabat-sahabat yang terdidik, yang terdidik itu ya sahabat-sahabat elit lah, kan sudah punya akhlak. Yang kurang punya akhlak tentu sahabat awam. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Tadi sholat model baru, apa memang kau lupa? Kalau model baru baguslah, mulai besok kita sholat duhur itu 2 rakaat. Karena artinya kan nasamanso, ternyata sholat terkini itu 2 rakaat. Makanya tanyanya aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat duhur mulai menjadi pendek, hanya 2 rakaat. Dan itu bagus kan? Atau memang kau lupa? Nabi balik kanan, masih di pintu. Nabi masih jawab, kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Terus Nabi ragu lagi, kembali ke mihrab. Mihrab itu kira-kira imaman lah. Terus menghadap, fa'aqbala alal hadirin menghadap, ahakun maqalahu dzul yatin, apa yang dikatakan dzul yatin tadi benar. Nah baru akabiru sahabat papan atasnya jawab semua. Naam ya Rasulullah, yang dikatakan dzul yatin itu benar. Tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi lalu takbir, hanya menambahkan 2 rakaat. Ya sudah terus selesai. Itu menjadi satu ilmu bahwa seseorang yang lupa dalam sholat cukup menambahkan 2 rakaat. Dan kalam omong-omongan di tengah-tengah sholat dengan kasus seperti itu tidak membatalkan sholat. Yaitu jenis apa? Makuntu ansa walakin unassa li asunna. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sesekali ditakdir dilupakan sama Allah supaya bikin sunnah. Qodok juga pernah. Qodok itu dosa besar, tapi Nabi pernah qodok sholat. Suatu saat dalam perjalanan Nabi ngendikan gini, ya Bilal saya ini ngantuk sekali. Sudah 3:30 pas itu dalam banyak riwayat kira-kira 3:30. Terus kata Nabi, ikla ala nallal ya Bilal kamu jaga saya. Saya nanti kalau subuh bangunin. Kata Bilal, ya Rasulullah silakan sare istirahat. Kita Bilal yang jaga. Nabi sare betul. Terus Bilal tahajud. Semalaman itu tahajud. Setelah tahajud, jadi Nabi ini sare, Bilal tahajud. Nah ini tahajud terus aku mau luhur. Tahu ada cerita santri ini tahajud, kiai ini turu. Makanya gue Gus Ba kok ora tahu tahajud. Aku anut riwayat Nabi sare, Bilal tahajud. Gue ora iso ngaji kok nyoal wong iso ngaji. Mulane seneng kok nyoal wae ngono. Kabeh sare di hadis-hadis Nabi sare, Bilal. Aku anut iku. Dadi aku turu, Mustafa. Mung gajarane tetep akeh aku wae. Wong ilmune kok aku kan tentu royalti no. Royalti ganjaran maksudnya. Setelah Bilal sholat tahajud beberapa saat itu keturun bisa. Keturun terus kita kata-kata semua riwayat hadis fama qadzatni illa syamsu atau illa harus syamsi. Kita tidak terbangunkan kecuali oleh sengatan matahari. Ya kalau sampai nyengat itu kan kira-kira sampai 7:30 atau jam berapa sudah agak panas. Tentu nggak bisa jadi dalil. Kalau nuruti sunnah Rasul sekali-kali kodok dong seperti Nabi ya gitu. Kalau kamu ingin persis Nabi, kali-kali kodok dong persis. Dan harus di gua dong, jangan di hotel. Karena Nabi kodoknya di gua bukan di hotel. Nah, kepengen persis sunnah Nabi. Singkat cerita terus Nabi bangun, terus gojlok Bilal. Nabi masih sempat ngendikan, ya Bilal kenapa bukankah engkau janji mau membangkitkan kita? Tapi Bilal santri yang tinggal itu sebeling. Yang tinggal jadi ini. Akhodani ma akhodatka. Saya ngalami sesuatu yang seperti engkau alamin. Berarti maksudnya Nabi guida mas. Santri repot. Santri itu parah. Jadi ora usah takokno le Nabi. Apa yang saya alami ya persis yang jenengan. Oh jenengan sing Nabi ya kotor malah kula. Mulane nek ana santri beling cangkem elek iku biasa wae. Wis kunane kuno ya ngono. Kula sering dibantah Mustofa tapi ora tak guyu ngono. Anggepe Bilal sani no. Bilal. Wong irenge ya padha melarate padha. Suarane ora padha. Bilal suarane apik mos ora koyo kowe elek. Bilal nek sadan wong nangis kabeh. Nangis haru. Kowe adan kan wong nangis kenes ora ono liyane ta. Nah, terus akhirnya Nabi menyuruh azan, saya ulang lagi Nabi menyuruh azan juga menyuruh qomat. Akhirnya menjadi syariat sholat qodok pun ya ada azan, ada qomat.
Nah misalnya ada riwayat yang nggak usah dan tetap ada qomat. Intinya ada cara untuk melakukan itu. Iya carane, nopo mengkaifiahkan sholat qadha. Itu ilmu yang nggak begitu penting, itu ilmu kelas 2. Yang ilmu kelas 1 apa? Bahwa sholat itu betul terikat waktu, tapi bukan berarti kalau waktunya sudah keluar menjadi tidak wajib. Itu yang paling pokok. Yang soal tadi apa? Adzan dan qomat bisa tetap masalah sunat. Wilayahnya kalaupun iya tetap masalah apa? Sunat. Tapi yang paling penting apa? Mestinya kalau logikanya kan gini. Logikanya, sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Mestinya kan sekali habis waktu, habis kesempatan. Sehingga harusnya tidak usah kodok. Langsung dosa saja, nggak usah. Ini sebelum ada Islam loh, sebelum ada fikih loh, saya ulang lagi ya. Misalnya gini, ngajinya Gus Ba itu kalau malam jam 9 sampai setengah 12. Ngaji saya adalah di jam itu sekali kelewat, nggak ada lagi. Sholat harusnya kan gitu, Allah buka sholat, untuk nerima sholat, itu jam nerimanya itu setengah 5 sampai jam 6. Sekali kelewat kan harusnya sudah hilang. Andekan tidak ada peristiwa itu. Apa? Andekan, paham dong ya? Gara-gara peristiwa itu akhirnya tersimpulkan. Jam sholat habis pun tetap wajib. Buktinya Nabi tetap sholat. Jadi nggak bisa dipraktekkan kayak jam buka dokter. Kalau jam buka dokter kali kelewat jam kan ada sudah tidak bisa periksa. Ini kan jam Allah menerima sholat. Terus kelewat berarti tidak usah sholat. Itu terpatahkan dengan cerita riwayat Nabi pernah qadha. Dong ya. Coba kalau Nabi nggak pernah qadha. Terus ulama cara istihad gimana? Bagaimana kalau sholat itu waktu sudah keluar? Apa tetap sholat qadha? Apa tidak usah sholat? Nggak ada sunnahnya, nggak ada tuntunannya kan terus. Iya tak? Kalau nggak ada tuntunannya terus biasanya milih rasa sholat kan dong. Kira-kira. Saya ini sidik-sidik kan nggak ada tuntunannya. Loh ya misalnya ada peristiwa itu, kemudian ada orang kok turun ngeblok lewat. Hukumnya gimana coba? Harus sholat pada waktunya sudah lewat. Apa tidak perlu sholat kayak dikiaskan praktek dokter tadi? Pikiran apa? Orang tuntunan nih, orang hadis sih. Pasti ulama bingung kan? Kecuali yang pede goblok pede, tapi sing waras maksudnya. Karena orang goblok pede ku penak wae nopo. Ora tau ngaji nek ngomong fikih kowe dene pol. Saya jeneng bodoh pede-pede. Kan enggak banyak pertimbangan, apa? Wong alim mesti mamang kan, apa ngomong kene ono hadis iki, ngomong ngene hadis iki kan terukur. Wong bodoh kan seragakan pikiran, ilmune samune iku tok. Ndak misalnya ada peristiwa itu, kamu sholat kamu kiaskan buka jam praktek dokter apa jam sarapan? Nah jam pakai kias dokter berarti sekali kelewat jam gak ada bisa. Nah, barokahnya hadis itu dan barokah lalinya Kanjeng Nabi itu menjadi kita ngerti nak sholat terus keluar waktunya ya tetap wajib. Itu yang paling pokok. Itu artinya Allah ngendikan Allah ning kekasih wae salah wae barokah. Nah, intinya kitab ini mesti Allah ning kekasih salah wae barokah. Apa meneh gak salah. Nek gak bener wae salah apa meneh? Salah. Kowe iku bener wae salah apa meneh? Salah ya mau. Misalnya kayak istiqomah ngimami masjid, itu istiqomah tangangkangi masjid. Ya kowe iku bener wae. Salah kaya ana wong seneng silaturahim ngalor ngidul sowan gurune. Takono bojone, men keluyuran ae. Duit dikekekno kiai lali anak bojo bar. Wis mulane kula salami templek santri ku susah. Mulane kula nak salami templek sugih seneng. Ora kok perkara seneng wong sugih, relatif duit luwian. Tapi nak salami wong melarat iki duit heroik iki. Duit nyawa ya. Nah, duit jatah bleras jadi salamno templek kiai. Mulane kadang-kadang kuwi jogeman, gedeng kiai tetep wong alim. Wong alim tak jane kesunatane kiai malah kancanan wong sugih. Dadi nak sing dikekno iku dhuwit luwian. Tapi nak dhuwit Kang Mustofa iku dhuwit jatah beras. Iku rawan haram, perkarane iku dhuwit nyawa, paham ya? Ya tapi saiki wong LSM ra iso ngaji, ana kiai kancanan sugih kiai milih wong sugih anti wong melarat. Masuk takok masuk iku ora ngono dul. Paham ya? Justru itu bahaya anak kiai nampa sedekah kok melarat iki dhuwit-dhuwit nyawa iki. Jatah sangune anak, jatah beras, jatah. Nah dhewe wong sugih. Kuwi bolak-balik sangone wong sugih.
1 juta. Tak takoki lho kok kathah. Kulo kan kiye itu takon 1 juta kok kathah. Niku dhuwit parkir Gus, kulo nak teng Jakarta seminggu entek 1 juta monggo parkir. Itu mesti dhuwit luwian. Tapi ana santri melarat salam tempel, pitike kuru didol. Mulane Kanjeng Nabi iku ya seneng Bilal, tapi akrabe tetep ambek Abu Bakar. Perkara ini nak sing digano Abu Bakar mesti dhuwit luwian, Abu Bakar iku wong su. Dadi Nabi masih seneng Bilal, hijrah Nabi mbek Bilal ta mbek Abu Bakar. Gak jawab ae. Mergo Abu Bakar sanggup sak kepes dhuwit. Dadi iku jek dhuwit luwian. Ditakoki Nabi lah sing mbok gawa kok akeh sing kok malu akeh, aman kan? Sing ditinggal yo aman. Ora ajak Bilal. Jadi maksudnya ngono dadi yo wong iku ngerti yo dadi nak urusan bab duwe iku luwih gampang halal kok wong sugih. Mergo mesti duwe luwian yasaluna kamadza yunfiqu hasil apa termasuk jawaban kulil afu maknane sing luwi luwian. Jadi kaya aku disangoni Mustafa 100.000 ya rodok haram. Rodok haram iku duit jatah meseliana, kadang anake watuk, kadang rung duwe minyak goreng. Tapi nak si nyangoni misalnya aja pejabat contoh, sugih apa sugih. Pejabat kadang nyangoni ku order politik barang kok repot. Wong sugih sing ora pejabat. Kuwi ku mbok akeh lah, lho kula nate lho mboten sombong. Kula nate dolanan gak jarak. Wis jelas ra jarak, wong sugih tenan ora jarak. Ketemu kula teng wae ning daerah tertentu. Kula sangone 5 juta. Kowe ora tau keramat kaya aku, mulane mesti aneh cara kowe. Ketemu ra jarak nyangoni aku 5 juta. Tak kok. Lho kok iso? Kulo wong sugih, kulo dituku dhuwit akeh. Gak jaga, boten Gus dhuwit luwian, sampe mun gedolanan mawon dhuwit luwian. Jadi ku luwih halal mesti 5 juta tapi luwian. Jadi misalnya Mustafa 5 juta kok disalam nempel aku, mesti omahe bar 3 dekno 5 tahun. Ya mesti ya setengah haram lho, mosok kiai kok nampa hasil gadean apa? Rumah. Ya iku sirine kene apa Nabi ya seneng wong fakir tapi ya fi halatin dalam satu momentum. Ya seneng wong sugih dalam momentum yang lain. Mulane rapat perang Khandaq ya ambek Abu Bakar, Utsman sing sugih-sugih. Bilal gak melok rapat. Tapi ndak ada ngongkon Bilal. Ning wong gak wong sugih kene suarane rapat dibanter. Mulane ajane ya mojo dadi ke muadzin ya muadzin. Ya dadi apa? Bilal. Ini suara melek. Jadi akhirnya kaya Utsman ya ora kaya Bilal. Ya ora lawala to bahasa Arab yo. Jadi wong kudu ngerti, wong jogeman kritik kiai kok kancanan sugih-sugih tok. Malah normal ngono. Mergo misale wong sugih daerahno kiai ning Jakarta, kan anak bojone diting aman to ora? Aman. Nah wong melarat daerahno kiai ning Jakarta 3 dino. Mulai dipisoi wong akeh. Mergo janjian macul ning wong sugih. Wis kadung dikeki dhuwit. Melanggar gak macul wis diamuk. Bojo wae tagihan wis musibah akeh. Ya ngerti ya. Jadi kabeh ku DL mu. Ora kok bebas kiai. Nah kecuali kiai sing pancen nakal, mau kancanan sugih tok anti wong melarat. Nah ulama ndak akan seperti itu. Proporsional apa? Proporsional. Jelas ya. Bocah orang ngono. Jadi salah Nabi kuwi mau salah Nabi iku dadi sunnah. Intine Allah iku ngendikane Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah cek senenge mbek nabine. Wong pas salah wae dadi barokah kaya qodok subuhe Kanjeng Nabi. Akhirnya kita tahu meskipun qodok tetap wajib